Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Afwil Karim. Nahmaduhu subhanahu an arsala ilaina rasulah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, yatslu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim liyukhrijahum minadh dhulumati ilan nur wa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan iman, dalam halaqah, dalam majelis yang akan meningkatkan keimanan kita semua, majelis ilmu, majelis di mana ayat-ayat Allah dibacakan dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan rahmat, sehingga kita istiqomah di dalam beribadah sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya 107. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi ayat ini ditegaskan oleh Allah, tidaklah aku mengutusmu Muhammad ya, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam ya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengingatkan dan mengatakan bahwa yukhbirullahu ta'ala ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kullahum, faman qabila hadhihi rahmah wa syakara hadhihi ni'mah sa'ida fid dunya wal akhirah, wa man raddaha wa jahadaha khasira fid dunya wal akhirah. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini bahwa Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penebar rahmat untuk seluruh alam, jin manusia ya, seluruh alam ya. Nah, mereka yang menerima ya dari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipenuhi dengan rahmat ini ya, mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat, dan siapa yang menolaknya dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Jadi yang perlu ditegaskan di dalam ayat ini adalah kalimat rahmatan lil alamin ya. Nabi sebagai ya, seorang nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menebarkan rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam ya, untuk seluruh alam. Bahkan Nabi mendeklarasikan dirinya, ana nabiyur rahmah al-muhdah, saya ini adalah nabi yang rahmah, penyebar kasih sayang, al-muhdah, yang dibekali petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu risalah Nabi adalah membawa rahmat ya, membawa kasih sayang. Dan salah satu akhlak Nabi yang paling menonjol yaitu akhlak rahmah tadi, penyayang. Di dalam Al-Qur'an itu kalimat rahmah itu menduduki ya, ranking tertinggi dari sekian banyak kalimat yang menunjukkan kata akhlak ya. Jadi akhlak di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ada akhlak sabar,
ya, ada akhlak ikhlas, ya, ada akhlak, ya, dermawan, ya, dan akhlak-akhlak yang lainnya begitu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi yang paling sering disebut di dalam Al-Quran, menduduki ranking tertinggi, itu adalah rahmah, penyayang. Allah menyebutnya sampai 268 kali kalimat rahmah disebut di dalam Al-Quran, 268 kali. Itu artinya apa? Bahwa kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menonjolkan sifat rahmah ini, dan bahkan ini sebagai risalah, ya, sikap Nabi yang paling menonjol itu sikap rahmah itu tadi, ya. Bahkan Nabi tadi mengatakan, ana nabiyur rahmah al-muhdah, saya ini adalah Nabi, ya, yang menyebarkan kasih sayang, rahmah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi oleh karena itu sifat penyayang ini penting, ya, untuk kita warisi, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satu sifat yang diwariskan kepada umatnya adalah sifat penyayang ini. Nabi itu, ya, menyayangi semua makhluknya Allah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang senantiasa mereka saling menyayangi, orang-orang yang saling menyayangi, ya, maka mereka akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang, Ar-Rahman, yaitu Allah Maha Penyayang, ya. Jadi hambanya yang penyayang akan disayang oleh Allah. Bahkan hamba yang paling mulia di dalam Al-Quran yang dinisbatkan langsung dengan nama Allah adalah hamba penyayang, Ibadur Rahman, ya, Ibadur Rahman. Di dalam surat Al-Furqan dijelaskan, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadau wa qiyama. Kenapa sifat rahmah ini, penyayang ini, ketika dinisbatkan, ya, kepada seorang hamba, kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hamba memiliki sifat ini akan menjadi hamba yang paling mulia. Bahkan langsung disebutkan hamba Allah, Ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Penyayang, ya, karena sifat rahmah ini adalah sifat yang sangat luar biasa, ditonjolkan paling banyak di dalam Al-Quran, ditonjolkan paling banyak di dalam Al-Quran, 268 kali disebutkan, ya, sifat rahmah, penyayang. Makanya tadi orang-orang yang memiliki penyayang, sifat penyayang tadi, saling menyayangi, yarhamuhumur rahman, Allah akan, yang Maha Penyayang akan menyayangi mereka, ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangi makhluk Allah yang di bumi ini, yang di langit akan menyayangi kalian. Allah dan para malaikatnya akan menyayangi kalian ketika kalian menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi ini, ya. Makanya para ulama menyebut hadis ini sebagai hadis musalsal bil awwaliyah, hadis musalsal bil awwaliyah. Itu hadis yang biasa disampaikan oleh para muhaddisin, oleh ahli hadis, ulama-ulama hadis. Mereka menyampaikan pertama kali hadis, ya, memperdengarkan hadis kepada murid-muridnya. Hadis yang paling pertama disampaikan mereka adalah hadis tentang rahmah, al-musalsal bil awwaliyah, mata rantai hadis pertama yang dikenal dengan mata rantai hadis rahmah, hadis kasih sayang, ya. Kenapa? Karena inilah, ya, sifat yang paling menonjol yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin diwariskan kepada umatnya. Saya sampaikan beberapa contoh bagaimana sifat penyayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya secara utuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, sebagaimana dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa ayyuma mu'min mata wa taraka malan. Jadi dimanapun, siapapun dia, sebagai seorang mukmin, dia meninggal dunia, wa taraka malan, dan dia meninggalkan harta. Jadi kalau orang meninggal dunia kemudian meninggalkan apa? Harta,
Hartanya kemana Pak? Falyarithahu asabatuhu man kanu. Hartanya kemana hartanya? Akan diwarisi oleh siapa? Keluarganya. Kalau dia punya harta, silakan. Harta itu diwarisi oleh keluarganya. Tetapi wa man taraka dainan, tetapi kalau siapapun dia meninggal dunia, dia tidak meninggalkan harta, tetapi yang ditinggalkan adalah apa tadi? Hutang. Audhiyaan, atau meninggalkan anak-anak yatim yang fakir, falyatini, hendaklah dia datang kepadaku. Fa ana maulah, aku yang akan menjadi walinya, aku akan menjadi penanggung jawabnya. Coba lihat ini kasih sayang Nabi ini. Jadi kalau orang mati meninggalkan harta, Nabi tidak mau ikut-ikutan merebut warisannya, biarkan itu untuk keluarganya. Tetapi kalau seseorang dari umat ini meninggal dunia, dia tak punya apa-apa, dia tidak meninggalkan apa-apa, yang ditinggalkan hanyalah hutang, atau bahkan yang ditinggalkan adalah anak yatim yang miskin, yang fakir, tidak punya wali, maka datanglah dia ke sini, datangi aku yang akan menjadi walinya, aku yang akan memberikan pertanggungjawaban baginya. Subhanallah, ini adalah sifat rahmahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, tidaklah disebut hartaku, tidaklah disebut istriku, tidaklah disebut apapun, tidak disebut, kecuali beliau menyebut ummati, ummati, umatku, umatku. Kasih sayang beliau kepada umat ini. Makanya inilah contoh bagaimana sifat penyayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dalam segala hal, dalam segala hal. Jadi oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat penyayang ini dalam seluruh aktivitas yang mencakup seluruh elemen yang terdapat di dalam masyarakat Islam waktu itu. Atau bahkan kasih sayang Nabi itu tidak hanya berkaitan dengan umat Islam saja, tidak berkaitan dengan yang berakal saja. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal menyayangi semua makhluknya Allah ini. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah mimbar baru dari salah seorang sahabat. Perlu diketahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya beliau itu ketika menyampaikan khutbah ataupun memberikan tausiah, nasihat kepada umatnya, kepada para sahabat, beliau itu hanya punya mimbar lama, mimbar yang bekas dari pohon kurma, yang biasa dipakai pegangan Nabi ketika berdiri saat menyampaikan khutbah ataupun saat menyampaikan ceramah, atau memberikan nasihat. Karena melihat kondisi mimbar yang sudah tidak layak, salah seorang sahabat menghadiahkan, membuatkan mimbar baru untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mimbar itu jadi, maka Nabi pindahlah dari mimbar yang lama, yang bekas pohon kurma tadi itu, pindah ke mimbar yang baru. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menaiki mimbar yang baru tadi itu, ketika beliau di tengah-tengah menyampaikan nasihatnya, tiba-tiba terdengar isakan tangis. Para sahabat kanan kiri tidak ada yang menangis siapa, tak terlihat siapa yang menangis. Dari kalangan sahabat tidak ada yang menangis, tetapi terdengar jelas suara tangisan, rintihan di masjid waktu itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya yang baru menuju mimbar yang lama yang ditinggalkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengusap bekas mimbarnya tadi, diusap, dan beliau bertanya, ini salah satu mukjizat Nabi, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Engkau telah meninggalkan kami ya Rasulullah. Aku yang biasa engkau jadikan mimbar, kini engkau telah berpindah dengan mimbarmu yang baru. Engkau telah meninggalkan kami ya Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusapnya sambil tersenyum, aku tidak meninggalkanmu. Subhanallah. Jadi sampai mimbar Nabi yang lama, yang terbuat dari bekas pohon kurma pun
mencintai Nabi, ya, menyayangi Nabi, dan Nabi pun menyayangi mereka, ya. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat penyayang yang sangat luar biasa, dan sifat inilah yang sangat menonjol pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Datang seorang musafir, ya, yang dia belum makan hari itu, jadi saking Nabi SAW memiliki sifat penyayang ini, siapapun dia, kondisinya bagaimanapun, mereka yang pertama kali datang adalah kepada Rasulullah, karena mereka tahu bahwa Rasulullah itu akan memberikan sesuatu, solusi yang akan mencerahkan mereka, yang akan mengayomi mereka, ya. Sampai orang yang lapar pun, orang yang nggak makan pun datang kepada Rasulullah SAW, dan mereka tahu pasti Nabi akan memberikan sesuatu karena sifat sayang Nabi. Datanglah ia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya malam ini belum makan, adakah makanan? Nabi pun bergegas, ya, bertanya kepada keluarganya, adakah makanan di rumah? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali air. Karena tidak ada sesuatu yang bisa diberikan oleh Nabi untuk tamu ini, maka Nabi tidak lantas diam, tidak membiarkan tamu ini pulang dengan perutnya yang keroncongan, tidak. Tetapi Nabi tetap memberikan solusi yang kedua. Adakah di antara kalian, wahai para sahabat, yang memiliki kelebihan, yang menjamu tamu Rasulullah malam ini, ya. Datanglah salah seorang sahabat Ansar, ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku yang akan menjadi, ya, tuan rumah atau yang akan melayani tamu ini malam ini. Dan sahabat ini juga tidak tahu bahwa di rumah ada makanan atau tidak. Kenapa itu? Saking memiliki sifat rahmah tadi, meniru, mewarisi sifat rahmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah sahabat Ansar ini ke rumah, dia pulang dan bertanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan di rumah? Tidak ada Pak, kecuali hanya satu porsi. Itu pun jatah makan malam anak-anak kita. Karena sifat rahmah sahabat Ansar, dia mengatakan kepada istrinya, tidak apa, tolong anak-anak ditidurkan, ya. Sediakan 2 piring, 1 porsi piring yang ada makanannya untuk tamu, 1 porsi piring yang kosong. Biarkan aku menemani walaupun piringku kosong. Dan lampunya tolong dimatikan supaya tamunya enak makan. Karena kalau melihat yang satu ada isinya piringnya, yang satu tidak, tentu tidak enak makannya. Tolong matikan lampunya. Bayangkan Pak, sifat rahmanya Pak. Perutnya sendiri kosong, perut istrinya kosong, anak-anaknya juga kosong perutnya. Mereka punya sifat kasih sayang, memiliki empati, berbagi, mendahulukan orang lain, sampai-sampai, ya, tamu ini kenyang, ya. Dan esok harinya orang ini datang, sahabat ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni keluarganya tadi malam yang telah menjamu tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat penyayang mereka itu, ya, sifat penyayangnya Nabi dan para sahabat itu menjadi contoh hidup yang diukir di atas kertas dengan tinta emas, diabadikan di dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu orang-orang yang bersama Nabi dari para sahabat, mereka itu memiliki sifat ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim, saking penyayangnya mereka itu, mereka memiliki sifat empati, ithar, mendahulukan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka itu dalam kondisi terdesak, dalam kondisi butuh, walaupun dalam kondisi perutnya kosong, mereka lebih mementingkan perut orang lain daripada kepentingan perutnya. Yang ini sekarang jarang, ya. Orang mementingkan perut orang lain, ya. Dan yang terjadi adalah bagaimana orang itu mengenyangkan perutnya sendiri tanpa melihat, mempertimbangkan perut orang lain.
kerakusan mewabah di mana-mana. Ya. Ya. Makanya salah satu penyebab hilangnya berkah itu tadi, hanya mementingkan perutnya sendiri daripada perut orang lain. Ya. Kenapa terjadi kesenjangan, ya, ekonomi, kesenjangan, kemiskinan, ya, yang tidak teratasi, ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena itu tadi tidak punya sifat rahmah. Masing-masing punya ego, ya. Masing-masing hanya mengenyangkan perutnya sendiri, tidak peduli perut orang lain kosong ataupun tidak, ya. Ini yang terjadi, ya. Tetapi dari contoh tadi itu bahwa para sahabat itu memiliki sifat itsar tadi, ya, empati. Yang empati tersebut itu sampai mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Ini sifat yang sangat mahal ini, ya. Bagaimana seseorang itu punya dengan sifat rahmah, kasih sayangnya tadi itu, ya. Dengan sifat rahmah itu sampai menurunkan sifat empati, ya. Mau berbagi, ya. Mau melihat, ya. Melihat orang di sekitarnya, melihat tetangganya, melihat lingkungannya, mana yang perlu ditolong dan mana yang perlu dibantu, ya. Sifat inilah yang sebenarnya harus diwariskan dan harus selalu ada sifat ini, ya. Karena ini adalah sifat Nabi dan sifat yang diwarisi oleh para sahabat, dan untuk kita contoh, kita sebagai umatnya, ya. Jadi sifat rahmah, ya, sifat kasih sayang, ya. Jadi dengan sifat kasih sayang inilah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi, ya, hambanya tadi, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sifat penyayang Nabi ini yang harus kita contoh, ya, itu sangatlah banyak, ya. Nabi SAW saking sayangnya beliau kepada umat ini, Nabi tidak tega kalau Nabi itu memberikan beban yang berat kepada umatnya. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara, ya, ketika Nabi SAW melihat kekhawatiran, ya, khawatir kalau umatnya ini terbebani, beliau sering mengatakan laula an asyukka ala ummati, kalau seandainya aku tidak khawatir, seandainya kalau bukanlah aku, ya, khawatir membebani umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, tentu aku akan wajibkan mereka, akan aku perintahkan mereka untuk siwakan setiap kali sholat. Ada redaksi laula an asyukka ala ummati, khawatir kalau aku mau membebani mereka, selalu begitu. Nah, jadi sehingga di dalam Islam itu kita jumpai banyak sekali rukhsah, keringanan. Itu karena rahmahnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, ya. Ya. Sifat rahmah inilah yang menyebabkan syariat ini menjadi mudah, syariat ini menjadi ringan, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah membebani hambanya melebihi daripada porsinya, kekuatannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya di luar kemampuannya. Jadi semua orang mampu melaksanakan syariat karena Allah tahu kekuatan hambanya dan Allah tahu ukurannya. Jadi tidak ada orang yang tidak mampu melaksanakan syariat kalau dia mau menerima syariat, karena sesuai dengan porsi dan ukuran, dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, ya, kasih sayangnya Allah. Allah tahu bahwa setiap hamba mampu untuk melaksanakan perintah-perintahnya ini, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar daripada kemampuannya. Jadi sifat rahmah ini, ya, makanya sampai sifat rahmah ini disematkan oleh Allah di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalimatnya basmalah, pembuka kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, ketika kita memulai apapun diawali dengan basmalah. Ada sifat Rahman, sifat Rahimnya Allah, kasih sayang Allah di situ. Muncullah berkah. Sampai Nabi SAW mengingatkan, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi segala urusan, ya, kalau tidak diawali dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim, basmalah, tidak
iringi, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka urusannya itu abtar. Abtar itu adalah qalilul barakah, sedikit berkahnya. Berkahnya diangkat oleh Allah kalau urusannya tadi itu tidak disematkan, tidak diiringi dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena rahmatnya Allah ada di situ. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi sifat rahmah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Sampai Nabi itu memiliki sifat rahmah karena rahmatnya Allah. Sebab rahmatnya Allah, wahai Muhammad, engkau bisa menjadi lembut, menjadi santun, menjadi penyayang, ya, sehingga umatmu itu menyayangimu, ya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Nabi SAW kasih sayang beliau itu lintas usia, tanpa melihat usia. Mulai anak-anak kecil, ketika Nabi SAW beliau hendak sholat Id, ya, merayakan hari Id waktu itu, ketika melintasi jalan terlihat anak-anak begitu ceria, ria, mereka bahagia dengan hari Id, ya, ya, dengan hari raya waktu itu, ya. Dilihatnya mereka ceria. Ada salah satu di antara mereka yang terisak menangis, sedih. Didekati oleh Rasulullah SAW. Kenapa nak kamu menangis? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Mereka ceria dengan keluarganya, dengan bapak ibunya, sementara aku yatim, tak siapa-siapa aku punya, ya. Wahai anakku, kalau engkau yatim, kamu tidak punya ayah, akulah adalah ayahmu, ya. Akulah orang tuamu. Jadi Nabi sebagai walinya, wali bagi anak-anak yatim, wali bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang yang punya hutang, Nabilah walinya, penyayang. Sifat penyayang Nabi inilah yang mengayomi dan menaungi mereka. Kasih sayang Nabi SAW kepada anak kecil diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Nabi SAW biasanya beliau ketika lewat di satu jalan, kemudian berpapasan dengan anak-anak kecil, ya, maka kana yusallim ala sibyan fit turqat. Jadi Nabi itu senang memberikan salam, mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang sedang bermain di jalanan, ya. Wa yamsahu ala ru'usihim. Nabi berhenti dan biasanya beliau mengusap kepala mereka, rambut mereka diusap, ya. Wa wujuhihim, dan juga wajah mereka. Bayangkan jamaah sekalian, Nabi melewati anak-anak, Nabi mengucapkan salam, Nabi tidak sombong. Assalamualaikum ayyuhal sibyan, diucapi salam oleh Nabi SAW. Nabi berhenti mengusap kepala mereka dan juga pipi mereka, ya. Subhanallah, ini Nabi SAW, penyayangnya beliau, ya, ya. Jadi faja'ala yamsahu khaddi ahadihim wahidan wahidan. Bahkan Nabi itu mengusap satu persatu, Pak. Diusap rambutnya, kepalanya, pipinya diusap. Sampai suatu ketika ada salah satu anak kecil yang menangis dahsyat, terisak-isak, hanya gara-gara dia memiliki peliharaan burung, ya, burung kecil yang biasa dipelihara, dan meninggal, mati burungnya, ya, ya. Ketika Nabi melihat anak kecil yang nangis yang dahsyat hanya gara-gara peliharaan burung kecil tadi itu mati, Nabi menghiburnya dan mencandainya. Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, ada apa dengan Nughair? Jadi bagaimana, ya, kondisi apa namanya peliharaan burungmu tadi yang mati? Nughair, disebut Nughair, ya, ya. Dihibur oleh Nabi SAW sampai anak kecil tadi itu tersenyum, ya, melupakan, ya, musibah yang baru saja diterima karena burung peliharaannya tadi itu mati, ya.
Jadi sampai seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur ya, dan juga menyayangi anak-anak. Suatu ketika datang orang Badui, kepala suku ya, datang kepada Nabi dan kepada para sahabat waktu itu, yang waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sedang bersama anak kecil dan juga Nabi menciumi mereka ya. Ketika orang ini datang kepada Rasulullah, kepala suku ini datang kepada Rasulullah, apakah kalian mencium anak kecil? Iya ya. Aku memiliki 10 orang anak. Jadi kepala suku ini mengatakan, aku memiliki 10 orang anak, tidak ada satupun yang aku cium di antara mereka. Jadi saking, karena dulu orang-orang jahiliyah ya, orang-orang jahiliyah dulu itu salah satu sifat keras mereka itu adalah untuk menjaga wibawa, mereka tidak mau mencium anak kecil. Saya punya 10 anak, apalagi kalau dia kepala suku, saya satupun di antara mereka yang tidak ada yang saya cium ya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat penyayang, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kepala suku ini sembuh, mencabut kembali keyakinannya ya, tabiat kasarnya tadi itu, sehingga berubah menjadi penyayang kepada anak-anaknya ya. Sifat kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kecil. Sifat kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya kepada pembantu. Anas bin Malik radhiyallahu an, yang 10 tahun membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi wafat. Anas bin Malik mengatakan, ya, khadamtu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 sinin. Saya membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun lamanya. 10 tahun. Saya bersama Nabi, saya membantu Nabi, menyediakan makan Nabi, dan seterusnya. Membantu di dalam rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas bin Malik ya. Tidak pernah satupun aku mendengar ya, satu patah kata pun yang aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata-kata kotor ataupun kata-kata kasar. Nabi tidak, bahkan Nabi tidak pernah mengatakan, menghardik ataupun mengungkit-ungkit. Limadza fa'alta kada, limadza lam taf'al kada, kenapa kamu tidak kerjakan ini, kenapa kamu tidak begini, kenapa kamu belum mengerjakan ini. Nabi tak pernah mengatakan itu. 10 tahun saya tak pernah mendengar kata itu keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi oleh karena itu menunjukkan keluhuran, keagungan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengingatkan, hendaklah kalian ya, memberikan makan kepada atau pakaian kepada khadim, pembantu, sebagaimana kalian yang kalian makan atau kalian yang memakainya. Jadi memakai apa yang kalian pakai, itulah yang harus kalian pakaikan untuk pembantu. Apa yang kalian makan, itulah yang harus dimakan oleh pembantu ya. Ya. Itu akhlak Nabi ya. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembantu ya. Akhlak yang sangat mulia. Sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha ya, Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika membacakan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim ya, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang luhur, yang agung. Aku baru paham ayat ini, kata Aisyah radhiyallahu anha ya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Aku memahami ayat ini ketika suatu saat ada kecemburuan diriku terhadap istri-istri Nabi yang lain. Waktu itu aku ingin menyuguhkan hidangan spesial untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak ingin hidangan yang aku suguhkan nanti itu didahului oleh istri Nabi yang lain, sehingga aku perintahkan pembantuku ya, aku perintahkan pembantuku itu ya, untuk mengawasi agar jangan ada
dari istri Nabi yang lebih dahulu menyuguhkan hidangannya daripada aku. Akhirnya sampai ternyata Aisyah radhiyallahu anha itu kedahuluan dengan istri Nabi yang lain, sudah ada hidangan diantar untuk Rasulullah ya. Sehingga pembantunya Aisyah radhiyallahu anha tadi itu menyingkirkan sehingga piring jatuh dan makanan tercecer di tanah. Aku mengintai dan mengintip waktu itu, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut satu persatu makanan yang ada di lantai di tanah. Beliau ambil satu persatu dan merapikan piring atau wadah makanan yang berserakan. Dan aku tidak mendengar sepatah kata pun terucap dari lisan Nabi kata-kata marah atau kata-kata ya, mengungkit kepada pembantuku atau kepada diriku. Nah, sejak saat itulah aku tahu bahwa akhlak Nabi itu sangatlah luhur, sangatlah mulia, dan aku tidak lagi melakukan hal ini. Artinya apa? Artinya akhlak Nabi, ya, kasih sayang Nabi itu sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah istri Nabi, Aisyah balik bertanya kepada sahabat, ala taqra'ul Quran, ya, tidakkah kalian telah membaca Al-Quran? Tidakkah kalian membaca Al-Quran? Ya. Ala taqra'ul Quran, bukankah kalian membaca Al-Quran? Ya. Fa inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Karena sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ya. Bacalah firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Sesungguhnya engkau Muhammad menduduki sifat yang mulia. Sudah adzan ini? Sudah? Belum ya? Ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Tirmidzi rahimahullah membukukan hadis-hadis secara khusus yang menyebutkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kitab, dalam satu kajian yang utuh dikenal dengan kajian Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini kitabnya, kitab Syama'il Muhammadiyah ya. Bagaimana menjelaskan tentang akhlak Nabi, salah satunya sifat penyayang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi betapa luhur ya. Makanya tadi betul kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tadi mengingatkan kita semua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus wahai engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena itu tadi rahmat kasih sayang Nabi itu untuk lintas generasi, lintas usia ya, lintas makhluk ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyayangi dari bangsa jin, tidak hanya manusia. Makanya kenapa di dalam Islam itu Nabi melarang agar ya, agar kita itu tidak kencing sembarangan, tidak kencing di tempat air yang tenang ya, tidak kencing di lubang ya, lubang-lubang di di sawah ataupun di padang pasir ya. Kemudian tidak istinja dengan tulang. Kenapa itu? Istinja dengan tulang ya. Kenapa itu? Karena itu adalah hak privasinya para jin. Tulang makanannya jin ya. Tempat yang tergenang, tenang ya. Tempat-tempat yang air yang tidak mengalir, disitulah jin tinggal ya. Kita tidak boleh mengencingi mereka. Mereka terganggu juga ya. Nabi melarang itu. Kenapa? Jin itu juga makhluknya Allah ya. Mereka punya hak hidup ya. Hak untuk tinggal, hak untuk tenang, tidak diganggu. Sebagaimana kita dilarang mengganggu manusia, kita juga dilarang mengganggu dari bangsa jin ya. Jadi oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kasih sayangnya itu lintas makhluk tadi. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada bangsa jin. Tidak hanya usia anak kecil, tidak hanya kepada pembantu ya,
Tidak hanya kepada istri-istrinya, kepada ibu-ibu muslimah Nabi juga menyediakan waktu secara khusus, ya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wanita-wanita Ansor datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini dikalahkan oleh para kaum laki-laki." "Kenapa?" kata Nabi. "Ya mereka senantiasa mulazamah bersamamu ya Rasulullah. Setiap saat dan waktu mereka belajar. Sementara kami kapan ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baiklah, ya. Sediakan waktu, ya. Aku akan memberikan hari khusus untuk kalian mengajar, ya, menyampaikan pelajaran untuk kepada kalian, ya." Kasih sayang Nabi, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ala wastausu bin nisa'i khaira," ya. Hendaklah kalian, ya, berwasiat baik untuk kepada kaum wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok, ya. Kalau terlalu kasar kalian meluruskannya, dia patah. Kalau kalian biarkan, dia akan bengkok seumur hidup. Hendaklah kalian punya kasih sayang terhadap wanita. Ketika para wanita itu mereka dipukuli suaminya, mereka menghadap Rasulullah. Rasulullah mengingatkan, ya, khiyarukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, ya, kepada keluarganya, ya, kepada wanita keluarganya tadi, ya. Itu adalah menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menebar rahmat, ya, kasih sayang untuk seluruh alam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya yang penyayang, saling menyayangi karena Allah, ya, saling mencintai karena Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dikumpulkan di surganya nanti, ya, sebagai hamba-hambanya yang penyayang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.